Pagi yang cerah. Sebelum memulai perkuliahan dalam jaringan, aku menyempatkan sedikit waktuku untuk mengecek berita terkini negara Indonesia. Dengan bantuan internet, kita dapat mengakses berita dengan cepat. Ternyata saya menemukan satu berita yang membuat saya kebingungan. Iya, benar. Berita tersebut tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Maraknya berita tersebut membuat saya tidak berhenti di situ untuk mencari kebenaran dari kasus tersebut. Karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar di dunia maya. Panjang durasi jabatan Presiden Joko Widodo sampai tahun 2027 berhembus kuat di jagat publik. Urgensi memperpanjang durasi jabatan Presiden Jokowi 2-3 tahun ke depan adalah untuk mengawal akselerasi pembangunan yang sempat terkendala akibat pandemi COVID-19 yang membuat pemerintahan Presiden Jokowi tidak maksimal bekerja untuk rakyat. Lalu bagaimana peluang untuk merealisasikan wacana perpanjangan durasi jabatan Presiden hingga tahun 2027 sesuai konstitusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yovika Winda Januariski dari kelas Kewarganegaraan GI nomor induk mahasiswa 2150207111028 dari program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang berita tersebut? Mari kita ulas bersama. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu konstitusi. Konstitusi merupakan suatu sarana untuk mengawasi proses kekuasaan para penguasa. Tujuan dari konstitusi tersendiri yaitu untuk membatasi kekuasaan para penguasa negara. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu dasar dari sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau yang disebut konvensi merupakan kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang berlaku pada suatu negara tersebut. Contohnya di Indonesia setiap tanggal 16 Agustus selalu ada pidato presiden di depan rapat paripurna DPR. Sementara MPR sudah berubah status dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara biasa. Jadi MPR tidak dapat menunjuk pejabat presiden, juga tidak dapat memperpanjang masa jabatan presiden. Selain itu, konstitusi negara kita atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berkedudukan sebagai hukum yang paling tinggi yang dijadikan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 akan mengarahkan kita dan pemerintah pada kehidupan yang tertib dan teratur. Oleh karena itu, apabila kita tidak mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kehidupan bernegara kita menuju ketidakharmonisan. Nah, seperti kasus yang ada di samping, yaitu merupakan contoh sewenang-wenang penguasa negara. Padahal pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatannya. Berarti maksimal 2 periode.
Jika kita menganut Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 7, maka Presiden dan Wakil Presiden akan melanggar konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan mirisnya, para pejabat-pejabat dan petinggi negara, bahkan pimpinan partai politik mendukung adanya berita tersebut. Lalu, bagaimana solusinya agar tidak melanggar konstitusi? Cara yang pertama yaitu dengan amandemen konstitusi, di mana MPR dapat merubah Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam perubahannya harus secara konstitusional dan sesuai aturan, sehingga dapat berlaku secara sah. Cara yang kedua yaitu dengan dikeluarkannya dekret presiden oleh Bapak Joko Widodo. Ketika dekret presiden tersebut disetujui oleh rakyat, maka dapat diperpanjang masa jabatannya karena kedudukan tertinggi berada di tangan rakyat. Untuk itu, maka diperlukan konstitusi untuk membatasi perilaku yang sewenang-wenang seperti kasus tersebut. Dan yang paling terpenting, Indonesia memerlukan pemimpin dan pemerintah negara yang memiliki kesadaran hati dan diri untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum yang sebenarnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.